lakukan mestinya ini menjadi sesuatu yang bisa mengarah kepada tujuan kita bersama, yaitu untuk kepentingan bersama, kepentingan kemaslahatan bersama, kepentingan kemaslahatan umat. Karena ketika kita memikirkan kepentingan kemaslahatan umat, kemaslahatan bersama, maka insya Allah orang juga akan melihat kita bahwa apa yang kita lakukan itu betul-betul untuk kepentingan bersama. Jadi nanti akan sangat kentara mana-mana orang-orang yang berbuat untuk kepentingan pribadi dan mana-mana orang yang berbuat betul-betul untuk kepentingan bersama. Lah, ketika kita bisa melakukan untuk kepentingan bersama, maka akan banyak orang yang mendapatkan manfaat. Karena sebaik-baik orang itu adalah yang bisa memberikan manfaat. Sebaik-baik orang adalah orang yang bisa memberikan manfaat. Ini sangat penting untuk menjadi bagian daripada prinsip hidup yang harus kita pegang. Bahwa ketika kita bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain, kita bisa memberikan manfaat untuk orang lain, maka kita bisa merasakan puas. Ternyata saya bisa melakukan kebaikan dan saya bisa berguna untuk orang lain. Itu mempunyai kepuasan tersendiri. Tersendiri. Dan itulah yang harus terus kita bangun pada diri kita, sehingga apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan memang betul-betul murni untuk kepentingan bersama, kepentingan orang lain. Apakah tidak boleh terus kita memikirkan kepentingan kita sendiri? Boleh. Tetapi tentu kita harus secara berimbang menjadikan itu sebagai bagian daripada apa yang juga kita lakukan untuk kepentingan yang lain. Nah itu. Jadi yang kedua adalah kemaslahatan umat. Untuk yang ketiga, kata kunci dalam moderasi beragama adalah adil. Adil itu bukan berarti sama, tidak. Bapak Ibu mungkin mempunyai 2 orang anak, 1 laki-laki, 1 perempuan. 1 sudah besar, 1 masih kecil. Sementara Bapak Ibu semuanya harus berlaku adil kepada anak. Apakah kemudian kita melakukan sesuatu yang sama kepada anak kita? Tentu tidak. Sesuai dengan porsinya masing-masing. Itulah yang namanya adil. Sesuai dengan porsinya masing-masing. Kalau anak kita yang sudah besar, mungkin dalam proses pendidikannya sudah mulai membutuhkan handphone, ya kita berikan handphone, kan itu umpamanya seperti itu. Kalau yang masih bayi apa butuh handphone? Tentu tidak, karena memang tidak menjadi kebutuhannya. Ketika kita memaksakan harus sama, 1 berikan handphone, 1-nya juga harus berikan handphone, justru itu menjadi sangat tidak produktif. Maka adil itu harus kita berikan sesuai dengan porsi masing-masing. Dan ini yang harus kita pahami, sehingga moderasi beragama itu nanti betul-betul akan bisa menjadi bagian daripada pemikiran kita, dan apa-apa yang bisa kita lakukan itu nanti betul-betul kita lakukan secara berimbang, adil, sesuai dengan porsi masing-masing. Nah ini, kemudian berimbang, adil berimbang itu ya mirip-mirip. Adil itu ya mirip-mirip lah, berimbang itu mirip-mirip. Terus kemudian yang selanjutnya yang tidak kalah penting itu dalam konteks moderasi beragama itu kata kuncinya adalah taat konstitusi. Taat konstitusi. Karena kita ini Bapak Ibu semuanya adalah warga negara yang berlandaskan hukum, harus taat hukum, harus taat konstitusi. Terutama PNS barangkali. Kalau PNS ASN kayak saya, Pak Lili, atau barangkali Bapak Ibu yang lainnya, itu yang menjadi dasar apa yang kita kerjakan, kita lakukan adalah aturan regulasi. Yang itu secara khusus mengikat kepada seorang pegawai. Mungkin perbankan juga begitu ya. Kalau Bapak Ibu ada yang perbankan, ada yang guru. Di guru juga begitu sama. Ada aturan-aturan yang mengikat bagaimana seorang guru itu harus
melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan. Mungkin tidak akan mendapatkan tunjangan kalau tidak melakukan tugasnya selama sekian jam. Kan gitu, itu sama, itu dasarnya adalah aturan. Tetapi pada prinsipnya Bapak Ibu semuanya yang berbahagia, kita adalah harus menjadi orang-orang yang taat hukum, taat konstitusi. Artinya kita tidak boleh berlaku main hakim sendiri. Maka ini perlu kita betul-betul ajarkan kepada anak-anak kita, agar anak-anak kita betul-betul tidak sembarangan di dalam rangka bersikap, berlaku, bertingkah laku, bergaul, sehingga tidak akan muncul sesuatu yang arogan. Tidak muncul sesuatu yang arogan. Jadi semuanya itu harus betul-betul berlandaskan ketentuan, regulasi atau konstitusi. Itu yang menjadi dasar yang harus kita pegang. Makanya yang selanjutnya Bapak Ibu semuanya, yaitu kata kuncinya adalah komitmen kebangsaan. Komitmen kebangsaan. Dalam salah satu konsep moderasi beragama itu adalah cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Ini sangat penting. Ini sangat penting. Karena apa? Karena di masyarakat kita yang kita tahu, dan ternyata juga ada orang-orang yang walaupun hidupnya di tanah air Indonesia, tetapi kayaknya tidak terlalu cinta dengan Indonesia. Buktinya apa? Buktinya mereka tidak melakukan sesuatu yang bisa menghadirkan kenyamanan, ketentraman. Ketika kita melakukan sesuatu yang tidak mendatangkan kenyamanan, ketentraman di masyarakat, maka kita secara otomatis tidak mempunyai jiwa negara kesatuan Republik Indonesia. Karena tujuannya adalah untuk menjaga agar bangsa ini senantiasa, dalam bahasa kita itu gemah ripah roh jinawi, toto tentrem kerto raharjo, gitu kan ya. Tidak tahu artinya apa itu Bapak Ibu, semuanya mungkin lebih tahu. Tetapi itu adalah menjadi tujuan bangsa kita. Maka komitmen kebangsaan ini harus betul-betul kita tanamkan. Ini menjadi salah satu kunci dalam 4 konsep moderasi beragama. Ya, 4 konsep itu kan ada cinta tanah air, negara kesatuan Republik Indonesia, toleransi, anti kekerasan, dan adaptif terhadap tradisi. Ada 4 itu. Tetapi secara umum kata kuncinya seperti kami sampaikan tadi ada 9 kata kunci yang harus betul-betul kita pahami dan kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehari. Terus kemudian yang ke-7 kata kuncinya adalah toleransi. Toleransi ini menjadi kata kunci yang sangat penting juga dalam rangka membangun kebersamaan, keguyuban, kerukunan, dan kenyamanan di masyarakat kita. Dan alhamdulillah di Kediri ini sudah sangat terbukti. Karena kemarin ketika kita pilpres, kita pilkada, itu ya aman-aman saja kan. Artinya toleransi di antara kita walaupun berbeda itu sudah sangat terbangun. Saya yakin di antara Bapak Ibu semuanya ini barangkali suami dan istri juga ada yang pilihannya nggak sama. Tetapi tidak kemudian pilihan yang tidak sama itu mereka bentrok, mereka berlawanan. Itu sebatas pilihan politik sesuai dengan keyakinan masing-masing. Tetapi setelah itu ya udah, itu urusannya beda. Karena di masyarakat itu kadang menurut ada suami istri beda pilihan, habis itu ribut, ya nggak nyopo, nggak apa gitu ya, satru. Nah itu kan lucu. Saya yakin Bapak Ibu melihatnya juga sangat lucu kan. Ini opo-opoan kan gitu. Wong satu suami istri ya tidak apa-apa, berbeda tidak apa-apa, dan itu dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Tetapi dalam konteks yang lain kita tetap menjadikan itu sebagai salah satu cara kita bertoleransi, bahwa kita punya pilihan masing-masing. Oke, monggo, tetapi tujuan dalam berkeluarga itu juga harus tetap terbang. Nah ini di masyarakat kan juga ada. Mungkin untuk jamaah di Gereja Kristus Tuhan Pos Kurang ini
ada banyak perbedaan dengan yang lainnya. Nggih monggo tidak ada masalah, tetapi dalam konteks yang lain, bermasyarakat, bergaul, kita juga tetap harus membangun kebersamaan, harus membangun keguyuban kita, sehingga